Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafatan Mubina. Saya berasal dari kelas 10A dan bernomor absen 24. Kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai Kerajaan Singasari. Sebagai pembukaan, Kerajaan Singasari itu merupakan kayak salah satu kerajaan yang lumayan besar, di mana mereka ini itu bercorak Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur. Terus mereka itu didirikan pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok dan menjadi salah satu kerajaan yang penting dalam sejarah di Nusantara. Nah, Singasari sendiri ini dikenal sebagai kerajaan yang punya kekuatan militer dan ambisi di politik yang lumayan besar. Walaupun hanya bertahan sekitar 70 tahunan, kerajaan ini itu berhasil mencapai puncak kejayaan dan menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada letak Kerajaan Singasari. Secara geologis, pusat pemerintahan Kerajaan Singasari ini terletak di daerah yang saat ini menjadi Kecamatan Singasari, diambil dari Kerajaan Singasari tersebut. Sekitar 12 km di utara kota Malang, di mana wilayah ini berada di antara Pegunungan Tengger dan Pegunungan Arjuna. Juga memberikan keuntungan strategis dalam hal pertahanan dan akses sumber daya alam pada masa itu. Selain itu, ini juga dekat di aliran Sungai Berantas, di mana sungai ini menjadikan Singasari berada pada jalur perdagangan yang penting pada masa itu. Karena sungai tersebut ini berfungsi sebagai kayak sarana transportasi utama bagi mereka untuk menyalurkan barang-barang dan juga turut mendukung perkembangan ekonomi pada masa kerajaan tersebut. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari sendiri, di mana Kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur pada abad ke-13 atau 1222 hingga 1930-an. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah berhasil membunuh atau menaklukkan Kerajaan Kediri, dan pusat pemerintahnya itu berada di Singasari, Malang. Singasari dikenal sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara karena berhasil memperluas kekuasaannya dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, Singasari juga memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem pertahanan, budaya, dan juga perdagangan pada masanya. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari bermula dari wilayah kecil bernama Tumapel, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Nah, tokoh utama dalam berdirinya kerajaan ini adalah Ken Arok, di mana sebenarnya Ken Arok ini adalah seorang rakyat biasa yang kemudian Ken Arok ini kemudian membunuh Tunggal Ametung menggunakan keris Bugandring dan juga mengambil alih kekuasaannya. Ia juga menikahi Ken Dedes, yaitu istri Tunggal Ametung, yang dipercaya akan melahirkan keturunan raja-raja besar. Setelah berkuasa di Tumapel, Ken Arok ini memberontak terhadap kerajaan Kediri dan berhasil mengalahkan Raja Kartajaya pada tahun 1222 Masehi, di mana saat itu berdirilah kerajaan Tumapel yang kemudian dinamai sebagai Singasari. Selanjutnya ada pendiri Kerajaan Singasari, Ken Arok.
Ini adalah tokoh yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Singasari, sekaligus penguasa pertama kerajaan tersebut pada abad sekitar 13-an, di mana awalnya merupakan seorang rakyat biasa di daerah Tumapel, namun berhasil merebut kekuasaan dengan mengalahkan raja sebelumnya atau penguasa sebelumnya yang ada di sana, yaitu Tunggul Ametung, dan kemudian mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran pada tahun 1222 Masehi. Kemenangan tersebut ditandai berdirinya kerajaan Singasari dengan Ken Arok sebagai raja pertamanya. Kisah kehidupan ini diceritakan dalam sumber sejarah kitab yang bernama Pararaton dan Negara Kartagama, yang menggambarkan perjalanan Ken Arok dari rakyat biasa hingga menjadi pendiri dinasti baru di Jawa Timur. Tokoh penting pada awal Singasari ini ada. Yang pertama ada Tunggul Ametung, Ken Dedes, dan Kartajaya. Tunggul Ametung ini itu penguasa sebelum dilengser oleh Ken Arok, di mana Ken Arok ini menggunakan kerisnya yang menjadi titik awal perebutan kekuasaan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah istri dari Tunggul Ametung yang kemudian menjadi istri Ken Arok, yang mana ini dikenal sebagai tokoh perempuan penting karena dianggap membawa wahyu Prabon, di mana sehingga siapa saja yang menikahinya dipercaya akan menjadi raja. Perannya yang sangat besar dalam perubahan dari Tumapel hingga berdirinya Singasari. Yang ketiga ada Kartajaya, adalah raja terakhir Kediri yang berkuasa sebelum munculnya Singasari. Ia akhirnya dikalahkan oleh Ken Arok dalam pertempuran tahun 1222. Kekalahan Kartajaya ini menjadi penanda runtuhnya Kediri dan berdirinya kerajaan Singasari. Selanjutnya adalah raja yang memerintah di kerajaan Singasari. Raja-raja yang memerintah ini mulai dari pendiri kerajaan hingga akhir dari sebuah kerajaan Singasari tersebut, di mana setiap raja ini memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Singasari, baik dalam perebutan kekuasaan, perluasan wilayah, maupun perkembangan kerajaan sebelum akhirnya runtuh. Di mana raja-raja tersebut antara lain yang pertama ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisnuwardana, dan Kartanegara. Kita mulai dari Ken Arok, di mana masa pemerintahan Ken Arok setelah mengalahkan kerajaan Kediri, pada masa pemerintahannya dia ini fokus dalam membangun dasar kekuasaan dan memperkuat wilayah dari Tumapel itu sendiri untuk menjadi suatu pusat dari kerajaan. Meskipun belum mencapai masa kejayaan, periode ini sangat penting karena menjadi awal berdirinya dinasti dan fondasi bagi perkembangan Singasari sendiri. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Anusapati. Anusapati ini memerintah setelah membunuh Ken Arok sebagai balas dendam. Pada masa pemerintahannya tidak banyak perkembangan besar yang tercatat karena lebih diwarnai oleh konflik internal kerajaan. Kondisi Singasari itu secenderung kayak diem, gak ada perkembangan dan belum mengalami kemajuan. Sampai saat ini sering dianggap sebagai periode stabil, tetapi tidak berkembang pesat. Karena pada zaman ini banyak sekali konflik yang ada, terutama di internal. Selanjutnya ada masalah pemerintahan Tohjaya. Tohjaya naik tahta setelah membunuh Anusapati, namun pemerintahannya berlangsung sangat singkat karena ditandai dengan ketidakstabilan yang ada di politik mereka, karena berusaha kayak
memperebutkan kekuasaan di dalam keluarga sendiri. Tidak ada pencapaian besar karena fokus kerajaan tersita oleh konflik internal, yaitu konflik keluarganya sendiri. Selanjutnya ada masa pemerintahan Wisnuwardana. Di sini dia bisa membawa stabilitas setelah konflik panjang yang ada di masa pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan ini, Singasari ini mulai berkembang, terutama dalam bidang pemerintahan dan keamanan. Dia itu bisa menata kembali kerajaan yang awalnya itu sudah mulai runtuh akibat konflik, terutama internal, bisa menjadi lebih teratur yang kemudian membuka jalan menuju masa kejayaan pada pemerintahan berikutnya. Selanjutnya ada masa pemerintahan Kartanegara. Nah, di sini Kartanegara itu merupakan raja terbesar Singasari yang membawa kerajaan Singasari ini ke puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan ini, itu Singasari berkembang pesat di berbagai bidang, bahkan melakukan ekspedisi ke luar Jawa kayak di Bali, Sumatera, atau yang akan kita bahas nanti yaitu ekspedisi Pamalayu. Ini juga menjalin hubungan luar negeri dan memperkuat posisi Singasari. Namun, kejayaan ini berakhir setelah dia tewas dalam pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kartanegara atau raja yang terakhir, yang mana ini merupakan perkembangan menjadi kerajaan yang besar dengan wilayah kekuasaan yang luas, yaitu meliputi Jawa, Sunda, terus ada sebagian Kalimantan dan juga Sumatera. Selanjutnya masa kejayaan Kartanegara ini juga dikenal sebagai raja yang memiliki visi yang besar untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Jadi dia ini punya ambisi untuk menyatukan seluruh wilayah yang ada di Nusantara dan juga menjadikan Singasari ini sebagai kekuatan yang penting juga di masa itu. Kehidupan budaya dan agamanya juga berkembang pesat, di mana Singasari menganut perpaduan Hindu dan Buddha. Jadi menunjukkan toleransi dan kemajuan pemikiran masyarakat. Beda dengan candi yang biasanya ada di Indonesia, yang biasanya kalau nggak Hindu, kalau nggak Buddha. Ini dia dua-duanya. Nah, selanjutnya ini adalah ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi Pamalayu ini itu sebuah misi militer dan politik yang dikirim oleh raja terakhir yaitu Kartanegara pada tahun 1270-an di wilayah Sumatera, khususnya di Kerajaan Melayu. Terus ekspedisi ini memiliki tujuan untuk memperluas pengaruh kerajaan Singasari di luar Pulau Jawa dan juga menjalin hubungan di wilayah strategis, terutama dalam di jalur perdagangan internasional yang berkaitan dengan Selat Malaka pastinya. Selain itu, ekspedisi ini juga dimaksud untuk melemahkan kekuatan Sriwijaya yang pada saat itu masih sangat berpengaruh di Sumatera, sehingga Singasari ini dapat tampil sebagai kekuatan utama di Nusantara. Peristiwa ini juga tercatat di sumber sejarah kitab Negara Kartagama dan didukung oleh prasasti Padang Roko yang ditemukan di Sumatera. Selanjutnya ada kehidupan pada masa kerajaan Singasari. Nah, kehidupan di sini itu bermacam-macam. Yang pertama, pada kehidupan politiknya.
Singasari ini kan dipimpin dari pusat pemerintahan di Jawa Timur, dan pada masa Kartanegara ini kekuasaan kerajaan ini dijalankan dengan bantuan para pejabat istana seperti Mahamentri Hino dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Singasari ini bersifat teratur dan dipusatkan di lingkungan istana. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan kehidupan ekonomi, dimulai dari pertanian yang menjadi dasar utama, karena Jawa ini kan memiliki tanah yang sangat subur. Jadi juga ada sungai-sungai yang mendukung di wilayah tersebut. Juga perdagangan yang berkembang pesat karena wilayah Jawa Timur ini menjadi semakin makmur dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan rempah di Nusantara. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat Singasari ini sudah mengenal pembagian kelas sosial, yaitu keluarga raja dan bangsawan di lapisan atas, rakyat biasa di bawah, dan sekelompok agamawan seperti Hindu dan Buddha. Budaya Hindu-Buddha juga berkembang kuat, bisa terlihat dari kemajuan seni dan peninggalan keagamaan seperti Candi Singasari yang menunjukkan perpaduan unsur Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada fase kemunduran Kerajaan Singasari. Nah, di sini ada faktor utama kemunduran Kerajaan Singasari, yaitu konflik internal antara keluarga ini yang menyebabkan terjadinya kemunduran Kerajaan Singasari. Terlihat dari beberapa raja yang saling satu sama lain melawan atau saling ingin memiliki kekuasaan. Terus yang kedua ada pengawasan wilayah yang lemah dan serangan dari Kediri. Terus juga dari Kartanegara yang terlalu fokus ke luar negeri menyebabkan faktor kemunduran dari Kerajaan Singasari. Selanjutnya ada fase kemunduran Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kartanegara. Kondisi ini ditandai oleh lemahnya pertahanan yang ada di sana, karena sebagian besar pasukannya itu kan dikirim ke Jawa untuk menjalankan ekspedisi Pamalayu dan perluasan wilayah ke lain tempat. Nah, ini mengakibatkan ibu kota itu menjadi kurang terlindungi. Selain itu juga munculnya ketidakstabilan politik dan konflik internal di lingkungan kerajaan yang membuat kekuasaan Singasari ini tidak lagi solid. Situasi ini memperlemah posisi kerajaan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari internal maupun eksternal. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Singasari. Jadi peninggalan Kerajaan Singasari ini sangat beragam. Yang pertama ada peninggalan candinya. Candi Singasari, yaitu candi di sebuah desa bernama Desa Candi Renggi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Juga dikenal dengan nama Candi Menara dan Candi Cangkup. Nah, bagusnya ini tuh candinya adalah candi yang memadukan antara budaya Hindu dan juga Buddha. Selanjutnya ada Candi Jago. Nama Candi Jago ini sendiri itu berasal dari kata Jajahu yang diambil dari kitab Nagara Kertagama dan juga Pararaton. Dibangun pada zaman Kerajaan Singasari di abad sekitar 15-an. Kan nggak mungkin ya. Yang mengartikan keagungan ini adalah istilah yang dipakai untuk
mengatakan sebuah tempat yang suci. Berada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, yaitu. Selanjutnya ada peninggalan Candi Kidal. Candi Kidal merupakan warisan dari Kerajaan Singasari yang dibangun sebagai penghormatan untuk Anusapati. Anusapati itu raja kedua, yang mana Anusapati ini tewas dibunuh oleh Panji Tohjava yang memperebutkan kekuasaan Singasari. Selanjutnya ada Candi Sumberawang. Candi Sumberawang ini merupakan bangunan candi berbentuk stupa yang terletak di Desa Tuyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini terbuat dari material batu andesit yang dulunya digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah. Nah, selanjutnya ada peninggalan arca. Di sini ada arca Ganesha yang kalian sudah kenali sebagai sebuah patung manusia berkepala gajah dengan rambut yang disanggul ke atas menyerupai mahkota. Dan juga kemudian ada arca Dwarapala. Di sini arca Dwarapala ini berbentuk patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha dengan bentuk manusia seperti monster. Selanjutnya ada arca Prajnaparamita yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi yang ditemukan di reruntuhan Cangkuputri dekat Candi Singasari. Selanjutnya ada arca Amoghapasa yang merupakan sebuah patung batu paduka sebagai salah satu perwujudan Lokeswara sebagaimana disebutkan pada prasasti Padang Reco. Arca ini merupakan hadiah dari Kartanegara, Raja Singasari, kepada Raja Melayu di Darsamarsya. Selanjutnya ada peninggalan prasasti Singasari. Nah, udah masuk di prasasti. Yang pertama ada prasasti Singasari yang dibuat pada tahun 1351 Masehi dengan menggunakan aksara Jawa. Prasasti ini sendiri dibuat untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Berisi tanggal serta penggambaran letak benda angkasa serta maksud dari arti prasasti ini. Selanjutnya ada prasasti Manjusri. Nah, ini tuh merupakan manuskrip yang dibuat pada bagian belakang arca Manjusri yang dibuat sekitaran tahun 1340-an dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan Sanskerta. Ini isi prasasti ini tentang penempatan patung Manjusri oleh Adityawarman pada tahun paling awal. Oke, selanjutnya ada prasasti Wurare dan prasasti Mulawa Malurung. Kalau prasasti Wurare ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta, bertanggalkan 21 November 1289. Dinamai prasasti Wurare itu karena merupakan sebuah peringatan penobatan arca di tempat yang disebut Wurare. Terus ada prasasti Mula Malurung, di mana ini sebuah kayak pelagam gitu dan pengesahan untuk desa Mula dan desa Malurung yang diberikan. Prasasti ini diterbitkan oleh Raja Kartanegara pada tahun sekitar 1255 Masehi atas perintah ayahnya. Lupa lagi nama ayahnya. Selanjutnya ada peninggalan prasasti, yaitu prasasti Magogapasa, di mana merupakan prasasti yang tertulis pada bagian belakang dari patung yang tadi sudah kita bahas, di mana
Aditya Warman ini menambah pahatan aksara pada bagian belakang patung untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ini merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Singasari yang dibuat sekitar tahun 1293 Masehi, kalau nggak salah. Prasasti ini membuat beberapa informasi kayak nyebutin bahwasannya Kerajaan Singasari ini dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel pada awalnya. Selanjutnya ada peninggalan kolam, yaitu pemandian suci Watu Gede yang sekarang namanya itu. Situs ini itu ada berupa kolam atau petirtaan yang menjadi tempat pemandian suci pada masanya. Situs ini sering disebut sebagai tempat pemandian para putri raja dan selir pada masa Kerajaan Singasari. Dan itulah paparan dari saya mengenai materi Kerajaan Singasari. Dan ini adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, maaf apabila banyak kendala yang terjadi pada saat saya memaparkan pemaparan PPT yang sudah saya buat ini. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.